Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi kehadiran pelatih kepala Patrick Kluivert yang kemudian dibantu oleh dua asisten pelatihnya, yaitu Danny Lanzat dan Alex Pastoor, ini betul-betul mengembirakan kita semua, betul-betul membuat hati saya lega, teman-teman. Saya sendiri secara pribadi betul-betul lega ketika kemudian ada, saya bilang bukan cuman pelatih kepala, tapi sebetulnya ini adalah trio ya teman-teman. Trio yang jelas Patrick Kluivert ini punya nama besar ya sebagai seorang pemain. Lalu dia pernah memperkuat AC Milan dan juga memperkuat Barcelona, dua raksasa sepak bola di Eropa ya teman-teman. Yang jelas ini memberikan aura tersendiri gitu kan. Bahkan saya pun kadang-kadang masih berpikir seperti mimpi kalau kemudian seorang pemain kelas dunia seperti Patrick Kluivert ini kemudian menjadi pelatih kepala di timnas sepak bola Indonesia gitu kan. Walaupun memang antara kualitas sebagai seorang pemain dan kemudian kualitas sebagai pelatih itu sebenarnya berbeda ya teman-teman. Tapi paling tidak Patrick Kluivert ini bisa membagikan pengalamannya lah, bisa membagikan kemampuannya ketika dia memang juga nggak sembarangan ya, seorang strikernya di klub sekelas AC Milan dan kemudian di klub sekelas Barcelona gitu kan. Yang jelas teman-teman, Patrick Kluivert ini dengan statusnya tersebut sebagai seorang legenda, dia juga mantan pemain timnas sepak bola Belanda di junior, senior gitu kan, pasti akan mendapatkan respect dan respon dan hormat daripada pemain-pemain diaspora yang kebanyakan atau sebagian besar memang berasal dari Belanda ya teman-teman. Yang jelas di bawah Alex Pastoor juga nggak sembarangan. Ada kemudian di bawah Patrick Kluivert ada Alex Pastoor, salah satu memang pelatih yang luar biasa, asisten pelatih yang luar biasa yang bisa meloloskan Almere City dari Liga atau Kasta 2 Liga Belanda menuju kemudian ke RFV Divisi atau Liga 1 Belanda. Dan juga kemudian ada Danny Lanzat yang memang kemudian lumayan fasih berbahasa Indonesia, yang memang punya pengalaman luas, pernah bermain di Wigan Athletic di Liga Inggris dan juga kemudian di beberapa klub di Belanda, klub-klub utama seperti PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Nah teman-teman, kalau kemudian banyak suara-suara sumbang yang menyerang ketum kita PSSI, tapi memang secara khusus sepertinya serangan itu ditujukan ke ketum kita, yaitu Bapak Erick Thohir, yang memang mereka menuntut kalau kemudian Indonesia harus bisa menang melawan Australia di laga tandang ketika di Sydney nanti ya teman-teman. Itu sebetulnya juga sepertinya nggak murni dari para pecandu sepak bola ya. Kalau kita lihat dari rangkaian video-videonya, konten-konten yang mereka bikin memang sudah tersistem ya. Sepertinya ada kaitannya sama politik ya teman-teman. Kalau saya sendiri sih dukung habis Bapak Erick Thohir. Yang bisa dilakukan Bapak Erick Thohir ada yang terbaik, dan dia nggak sembarangan. Dia adalah salah seorang pemilik saham terbesar di Oxford United di Liga Championship Inggris. Dia pernah memiliki saham terbesar di Inter Milan ya di Liga Serie A, dan dia punya DC Houston, klub sepak bola basket di Liga NBA Amerika. Yang jelas teman-teman, Bapak Erick Thohir ini yang dilakukan adalah yang terbaik, menciptakan suatu tim yang kuat di sini dari sisi kepelatihannya. Di sini nggak cuma satu orang nih Patrick Kluivert, kemudian asisten pelatihnya ini ahli taktik, si Alex Pastoor dan juga si Danny Lanzat yang bisa bantu komunikasi dan punya pengalaman yang luas. Antara Danny Lanzat dan si Patrick Kluivert ini pengalamannya luar biasa ya sebagai pemain gitu kan. Tentunya bisa berbagi dengan pemain-pemain kita gitu kan. Apalagi kalau saya lihat kemudian ada Dijk segala macam. Dijk ini striker timnas Belanda dulu ya. Saya ngefans dulu ketika dia memperkuat Liverpool di Liga Premier Inggris. Nah kalau ini kita lihat tim kepelatihannya, tim yang kuat, tim yang mengharmoni, tim yang memang kemudian kuat secara hubungan antar personal, baik antara pelatih dan asisten dan antar pemain, dan sepertinya juga budayanya Belanda segala macam, pasti akan ada kemudian ruang terbuka ataupun space untuk diskusi ya.
nggak seperti Sintayong yang dikabarkan oleh Jayes ya di ESPN bahwasanya itu pemimpin yang memang diktator ya, otoriter, maunya semua nurut dia seorang, dan nggak ada ruang untuk diskusi antara pemain dan staf pelatihan. Dan semua pemain yang kemudian sepertinya dianggap melawan sama STY ini kan kemudian disikat habis ya, nggak dikasih kesempatan dan dipatikan karirnya, seperti Elkan Bagot, Eliano Reinders, kita tahu Sadil Ramdhani kalau dari lokalan gitu kan. Dan ini memang langkah yang sangat tepat ya teman-teman yang diambil Bapak Erick Thohir. Yang jelas Bapak Erick Thohir kita semua patut berterima kasih kalau kemudian pelatih itu bisa datang dan pergi, tapi kemudian tim yang kuat, tim yang harmoni, kemudian ketua PSSI yang kemudian komitmen, ketua PSSI yang kemudian memiliki dedikasi. Susah kita dapetin teman-teman. Yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir saat ini adalah kemudian meningkatkan probabilitas timnas kita kemudian untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan dilakukan di Meksiko, Kanada dan Amerika gitu kan. Kalau kemudian jaminan untuk menang lawan Australia, Bahrain ataupun Cina, juga pelatih dimanapun juga nggak bisa ngasih jaminan seperti itu. Yang ada memang kemudian Pak Erick ini meningkatkan probabilitas timnas kita untuk lolos di putaran final Piala Dunia. Gimana sekarang semua berbenah semua gitu kan. Bayangkan kalau kemudian kita lihat sekarang timnas Bahrain itu kemarin juga di Piala Teluk ngalahkan Arab Saudi gitu kan. Kemudian China saat ini sudah menaturalisasi 3 orang pemain Brazil. Artinya ini memang pride nation gitu kan. Artinya pride nation, kehormatan bangsa, dan memang nggak pantas kalau kemudian kita mempertahankan seorang pelatih yang otoriter, pelatih yang diktator, dan seolah-olah timnas itu milik dia sendiri. Timnas ini milik kita semua gitu kan. Dan yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini yang terbaik, dan Bapak Erick Thohir ini memang harus mengambil keputusan cepat gitu kan, karena momentumnya saat ini kalau kita gagal lolos di putaran final Piala Dunia gitu kan, akan nunggu 5 tahun lagi, 5,5 tahun lagi ke depan gitu kan. Dan kapan lagi orang-orang yang sudah seusia saya, harapannya memang 2026 kalau masih dikasih panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bisa melihat timnas kita kemudian berlaga di putaran final Piala Dunia. Nah teman-teman, itu harapan kita semua. Yang jelas kemudian kalau kemudian ada framing serangan-serangan ke PSSI, khususnya kayaknya sepertinya yang diincar, yang jadi target operasinya adalah Bapak Erick Thohir ya teman-teman. Jangan kemudian kita indahkan gitu kan. Apapun siapapun STY itu hebatnya kayak apa sudah berlalu masanya. Yang ada kemudian kita dukung staf pelatih, staf pelatihan dan seluruh pemain serta ketum PSSI gitu kan. Gimana jasa besar Bapak Erick Thohir kemudian bisa mendatangkan pemain-pemain berkelas untuk dari diaspora yang masuk ke timnas kita. Dan memang kemudian datangnya Alex Pastor, Patrick Kluivert sama Denny Lanzat ini pasti juga bagian dari operasi kemudian untuk mendatangkan pemain-pemain berkelas ya. Yang jelas kemarin yang pemain-pemain berkelas tentunya ketika STY masih yang menjadi pelatihnya tentunya akan berpikir ulang 1000 kali. Ketika seorang Eliano Reinders datang juga ternyata malah nggak dipakai gitu kan. Seorang Elkan Bagot juga sepertinya langsung dipecat gitu kan, di penalti nggak ada ampun gitu kan. Nah, kita lihat nanti. Yang jelas dalam waktu dekat kemungkinan besar oleh Ten Hag Romani bisa diambil sumpahnya di Indonesia, dan juga kita berharap ada Jairo Joaquin Ritwell yang saat ini memperkuat Royal Antwerp di Liga Super Belgia, kemudian bisa memperkuat timnas Garuda teman-teman. Dengan itu semakin kuat ya, karena memang di grup kita ini ya berat lah di situ. Ada Australia, Bahrain dan Cina yang akan kita hadapin. Jepang nggak tahu, susah ya sepertinya. Harapannya memang kita bisa lolos langsung sih kalau menurut saya. Kalau kita kuncinya bisa mengalahkan Australia nanti di laga di Sydney, tentunya Australia juga mau nggak mau akan berusaha memperoleh kemenangan dari timnas kita. Yang jelas saya sendiri berterima kasih secara khusus pada PSSI dan Bapak Erick Thohir selalu ketum PSSI. Ini memang kemudian masa keemasan PSSI di bawah komando Bapak Erick Thohir gitu kan, dan kita sewajarnya kemudian mendukung, memberikan apresiasi lah pada Bapak Erick Thohir. Yang dilakukan Bapak Erick Thohir saat ini bukan apa-apa, adalah meningkatkan probabilitas timnas kita kemudian untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Kalau jaminan siapa yang bisa jamin gitu kan? Semuanya nggak ada yang pasti ya, kecuali kita akan menua dan kita akan mati, itu pasti. Itu aja teman-teman. Semoga kita semua memberikan apresiasi dan dukungan pada Bapak Erick Thohir, dan kemudian
kita nggak usah indahkan lah. Kemudian memang sepertinya konten-konten yang memang sepertinya dibikin, saya pikir mereka sebetulnya bukan para penghobi olahraga ya, ada kaitannya dengan politik sepertinya. Nah itu aja teman-teman, akhir kata, salam sepak bola.